Selamat datang di Growth Space, tempat kita bisa belajar, tumbuh, dan berkembang bareng. Bersama gue, Jonathan N. Kita bahas topik yang lebih seru soal mengamankan data pribadi. Nah, sekarang kan ini kita angkat gara-gara ini buat literasi digital juga sih. Jadi buat teman-teman jangan sampai ya kita membocorkan data pribadi kita sendiri. Meskipun sekarang ini banyak terjadi kan mulai dari aplikasi ya sampai BUMN yang data-datanya bocor gitu, baik itu dihack atau entah gimana lah ceritanya, bisa jatuh ke tangan orang lain dan kemudian dijual bebas. Nah, kalau yang itu oke lah, yang itu mungkin di luar kuasa kita karena kayaknya juga perlindungan terhadap data konsumen itu masih lemah. Nanti akan kita bahas langsung sama Chris. Dan langsung aja gue kenalin kali ya. Di sini juga kita sudah hadir pembicara kita, ada Christopher. Chris, Hai semuanya. ini lo dulu cukup menarik nih. Lo dulu mengambil kuliah cyber security ya, S2-nya Yap, ya. benar. Dan sekarang bekerja sebagai Gue sebagai tech consultant mengurusi security juga di HP Indonesia sekarang. Tapi sekarang gue handle 3 country, Indonesia, Filipina, dan Pakistan. right. Jadi di HP ya ngendel security-nya ya. Ya, Oke, oke. Dan di sini juga kita sudah kehadiran Gani. Halo Gani. Gani sang Uit. pengamat politik muda. Sehat kan? Oke, dan juga kita ada Jill. Jill, seorang entrepreneur yang punya passion menjadi gamer juga. Halo Jill. Halo, itu disebut mulu ya sekarang ya. Disebut Hai, mulu biar ada gue pembedaan jujur gitu. banget gue kayaknya paling noob di sini mengenai data pribadi. Cuman gue ini adalah kesempatan gue untuk nanya-nanya mungkin ya. Oke, nah berhubung lo bilang lo paling noob data pribadi, jadi Jill, gue akan bertanya kalau pernah nggak lo mengalami kebocoran data pribadi atau misalnya, wah akun e-wallet gue hilang nih duitnya, saldonya hilang gitu ya. Jadi kayak ada yang ngaku-ngaku siapa gitu, terus tiba-tiba lo tidak sengaja ngasih kode OTP atau apa gitu, password ke orang itu sehingga akun lo di take over. Pernah begitu Jill? Se ekstrim itu, alhamdulillah sekarang nggak pernah ya. Sekarang nggak pernah, Cuma berarti dulu pernah? nggak pernah dari dulu Oh nggak oke. pernah. Cuman yang pernah itu barusan adalah Lazada, Zalora tuh barusan kirim kalau gue ngebuat akun, padahal gue tuh nggak pernah sentuh Zalora kan. Terus gue buat akun pakai email gue dua-duanya lagi. Berarti Terus somehow email lo besokannya bocor. mereka kirim email lagi nih, minta maaf, sorry nih ternyata ada kesalahan. Kalau ternyata lo Waduh. nggak buat akun. Tapi kan maksudnya berarti dari awal how do they get my email address at the first Iya. place kan? Itu Jadi sebenarnya gua Jil, mohon maaf ya. nah itu tuh, nah ini cuman ya gitu. Jadinya berarti kalau mereka bisa menyadari kalau gue tuh nggak buat akun, berarti itu mereka email blast ke satu, kan gue Satu database ya? satu database yang nggak terdaftar sebagai user mereka gitu loh. Nah, database itu mereka dapat dari mana? Itu kan pertanyaannya gitu. Karena Right. gue kan dulu kerja di digital marketing, jadi lumayan paham lah seluk-beluk orang tuh nge-email blast tuh seperti apa. Lo harus punya database-nya, terus lo blast. Lo nggak mungkin lah out of nowhere lo tiba-tiba masukin, gue pengen masukin kayaknya seseorang di dunia ini namanya Jill Bobby. Ke jillbobby@apa-apa-apa.com gitu kan. Dan emailnya exactly that gitu kan, nggak mungkin gitu kan mereka asal nebak gitu. Berarti they should have gotten my email address itu dari orang lain. Nah itu sih yang lumayan membebankan pikiran gue, dan gue lumayan waktu itu pas terima gue kayak apakah harus gue laporkan. Yang kedua paling sehari-harinya gue dapat bank, dan kemudian gue sampai waktu itu pernah, halo mbak, saya ini nggak tertarik sama KTA, nggak tertarik untuk pinjaman, nggak tertarik sama apapun, dihapus aja nomor saya dari sana. Oh nggak bisa bu, ini kita dapat juga kayak gitu gitulah. Gue ngerti lah maksudnya itu kerjaan mereka doang, dan they're just doing their job gitu. Ya. Cuman agak mengganggu aja sih karena gue nggak pernah daftar ke, misalnya yang pertama ke bank mana, atau yang kedua
ada bagi-bagi apa award entrepreneur apalah itu gue juga nggak tahu, dapat nomor gue juga nggak tahu dari mana. Terus habis itu nggak jelas, mereka asal usulnya nggak jelas gitu. Terus dapat aja gitu data gue. Oke, kalau lo Gan gimana Gan? Pernah ada kasus apa nggak dengan, wah ternyata KTP gue dipakai buat apa ya? Wow, buat pinjol. Gimana Gan? Kalau gue sih enggak ya kalau mau soal NIK ya, tapi mungkin kan data pribadi itu banyak ya John, apa namanya Betul, betul. jenisnya gitu ya. Kayak mungkin yang paling jelas itu kan nomor HP ya. Jadi mungkin agak menarik ya karena gue tuh sempat ganti nomor HP karena ganti provider yang dulunya disebut prioritas ternyata nggak prioritas banget sinyalnya gitu ya, gue ganti ke yang baru. Dan ketika gue ganti yang baru itu semakin banyak justru apa namanya SMS yang dari nomor nggak dikenal gitu, banyak banget apa namanya masuk ke SMS itu. Dan padahal kan itu masih nomor baru gitu ya, kayak nggak pernah gue pakai, gue baru dapat nomornya. Berarti kan masih ada kayak junk atau mungkin nomor sebelumnya itu apa namanya digunakan oleh orang untuk hal-hal yang lain ya gitu ya. Dan jadi nomor gue beredar sebenarnya berserakan di mana-mana. Terus juga pernah misalkan kayak waktu itu pengecekan email ya, apa namanya di beberapa website yang bisa mengecek kebocoran email kita ada di mana aja, termasuk password gitu ya. Gue pernah ngecek ada 2 email gue, kebetulan gue banyak email dan ada 2 email itu yang masuk di apa namanya tas gitu ya. Sebatas itu dulu kali John. Oke, oke. Nah, sekarang kita ke Chris lah yang kayaknya memang lebih paham dan lebih lebih expert di bidang ini ya. Nah, Chris, kalau kita ngomongin data pribadi ya dan cyber security tentunya, sebenarnya yang dibilang definisi data pribadi ini seperti apakah? Apakah misalnya, oh tadi KTP dan nomor HP, atau sebenarnya kayak hal-hal yang bersifat kayak tanggal lahir gitu kan, atau password kita itu kan juga, apakah itu termasuk data pribadi atau gimana, Chris? Oke, good question banget. Jadi sebelum lu bertanya ini pun gue akan tetap jelasin sih definisi data pribadi itu apa. Karena itu penting banget untuk bisa membedakannya Bang John. Jadi it's a very good question. Jadi definisi personal data itu adalah sesuatu yang bisa mengidentifikasi seseorang gitu. Jadi kita harus bedakan antara data pribadi dengan data sensitif gitu. Nah, kalau data pribadi adalah data-data yang bisa membedakan antara si A dan si B dengan orang lain. Itu contohnya adalah nama, kemudian misalnya ID number, kemudian location data, terus even online identifier gitu. Misal kayak handle name-nya Instagram itu juga part of personal data gitu. Terus online identifier juga bisa termasuk IP address, kemudian cookies di dalam komputer kita. Kemudian banyak lagi hal-hal lain yang bisa dipakai untuk mengidentify seorang individual gitu. Jadi itu definisinya. Sangat sensitif data itu misalnya gender, kemudian politics, belief, terus religion, and so on. Gitu Bang. Oke, oke. Nah, kalau kayak gitu, berarti itu kan sebenarnya data-data yang tercantum di KTP ya? Ya, Tapi kalau misalnya kayak apa, email misalnya, password gitu, hal yang berhubungan dengan password. Kan ada kayak, apa, eh, kalau kita nggak bisa forgot password kan biasanya dikasih dikasih ini kan, nama binatang piaraan gitu ya, ya. atau kota lo kecil dulu di mana gitu, atau siapa nama guru SD lo gitu ya. Ya. Itu termasuk data pribadi juga nggak? Tidak termasuk di dalam definisi. Jadi gue kasih background dulu ya dalam konteks jadi Eropa Union Euro kemarin tuh sempat mengeluarkan kebijakan cyber security bernama GDPR. Nah, kemudian ini di-adopt ke berbagai negara termasuk US dan kemudian negara Asia lainnya. Jadi Uni Eropa yang mulai duluan. Nah, jadi GDPR ini benar-benar memberikan definisi yang sangat spesifik terhadap personal data itu apa. Jadi selama data-data itu bisa membedakan lu dari orang lain, itu akan part of personal data gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin password atau email, itu kalau misalnya selama itu tidak bisa dipakai buat mengidentifikasi siapa lu, berarti itu tidak termasuk personal data sih. Oke, oke. Yang Ya. itu ya, tidak mengidentifikasi siapa lo ya. Yes. Right. Oke. Nah, kalau kita itu kan tadi personal data. Nah, terus sebenarnya dengan cyber security ini gimana sih? Maksudnya kan kalau kita lihat ya, sekarang itu banyak terjadi kasus pembobolan data gitu ya. Mau dari
aplikasi e-commerce, mau dari kemarin asuransi, mau dari em, pemerintah juga ada gitu ya. Ini sebenarnya emang harusnya gimana sih cyber security ini bekerja? Maksudnya cara bekerja, maksudnya konteksnya apa nih, Bukan Bang? konteksnya, oke, yang pertama cyber security itu apa sih gitu ya. Oh, Terus oke. kedua, mengapa banyak terjadi pembobolan ini? Kayak motivasinya apa dan kenapa masih banyak yang bocor? Oke, jadi ketika kita berbicara soal cyber security itu sangat-sangat luas sekali sih, Bang. Nah, jadi Ya. waktu dulu ya, gua mau ngambil cyber security aja, gue mikir ini jurusan yang udah spesifik gitu kan. Gue dulu IT S1-nya, kemudian ya S2 cyber security udah mengerucut lah. Ternyata gua hanya berpindah ke samudra lain, Bang. Gitu. Jadi kayak gue dari samudra Hindia ke samudra Pasifik yang jauh lebih besar. Jadi bisa dibilang cyber security itu skopnya gede banget begitu. Nah, ketika kita berbicara soal cyber security dalam konteks personal data, kita berbicara soal bagaimana mereka mengamankan sistem dan database-nya mereka. Kan ini sekali lagi kembali lagi bahwa cyber security itu sangat luas sekali. Kita berbicara soal sistem juga itu sangat luas sekali. Gimana kita bisa mengamankan dari sisi web servernya, kemudian mengamankan dari sisi database server kita, kan semuanya cloud ya gitu. Jadi kalau misalnya sampai database server mereka ada hole, ada lubang security hole misalnya, itu hacker bisa masuk ke dalam. Atau let's say kalau kita berbicara soal social engineering. Jadi dosen gue selalu bilang bahwa the weakest link dari rantai keamanan security itu bukan sistemnya, bukan infrastrukturnya, bukan teknologinya, tapi orangnya, user yang menggunakan uh, sistemnya begitu. Jadi kalau misalnya kita udah ngamanin udah luar biasa amannya, tapi ternyata si user kena phishing, kena social engineering, si hacker juga tetap bisa masuk. Nanti nggak, Bang? Jadi kayak Right, kita right. udah ngebangun castle nih, bangun dinding tinggi banget gitu, sampai udah ada sungai, ada apinya, terus ada buayanya, tapi kan tetap ada satu jembatan kecil yang kita akan tetap buka supaya orang bisa lalu lalang, which is si user. Nah, tapi kalau sampai si usernya terkompromis, kena phishing, lewat email, lewat telepon, dan kemudian dia mengizinkan si orang jahat masuk lewat jembatan kecil itu, bobol juga sih, Bang. Gitu analoginya sih. Halo? Halo, ini Oh, sorry, Joni sorry. mati Gue ya? mute. Gue Oh, iya. lupa. Gue nge-mute. Gue kira suara gue yang hilang. Gitu, Bang, Iya, kira-kira. iya, Jadi iya. sebenarnya bukan karena hanya kesalahan sistem doang, tapi bagaimana si user yang memakai sistem itu juga menjadi hal yang paling penting di dalam mengamankan keseluruhan sistem. Right, right, Jadi right. gue boleh nanya nggak, John? Jadi maksudnya Silakan, silakan, dari John. Christopher tadi objeknya sebenarnya lebih banyak juga ke penggunanya berarti ya kalau in Exactly. terms cyber security ya. Ya, Oke. karena kalau misalnya masalah security hardware, security system, security database misalnya kita bisa kontrol kan. Kita bisa harden, kita istilahnya di cyber security kita mengeraskan pertahanan itu, harden the security defenses gitu. Ya, Tapi selama kalau misalnya user yang mengoperasikan, yang menggunakan jembatan kecil itu tidak teredukasi dengan baik, kemudian mengizinkan si penjahat masuk, bobol juga sih. ya, ya, Gitu. ya. Ya, mau pagar setebal apa gitu ya, ada pagar kawat berduri lah. Kalau diketok orang buka pintu, iya masuk juga gitu ya kasarnya. Yes, benar. Right, right. Gitu Dari lo sih. gimana kan? Ada yang mau ditambahkan kan? Mau nanya juga sih, nggak tahu nambahin, nggak tahu nanya ya ke Christopher ya, karena Ya. kebetulan emang riset CSIS kantor gue tuh salah satunya belakangan soal digital ya. Soal definisi, tadi menarik sebenarnya yang disampaikan Christopher. Kalau dari perspektifku ya, mungkin pengertian definisinya GDPR mungkin sebenarnya agak luas ya. Nggak tahu Christopher mungkin punya perspektif lain. Karena kalau kita lihat dalam apa namanya definisi yang disampaikan gitu ya sama GDPR, apa namanya data-data tadi benar yang disampaikan Christopher adalah data-data yang bisa di-assign kepada identitas ya ke si pengguna gitu ya. Misalkan tadi ada soal NIK dan sebagainya yang berisikan misalkan gender, cultural, social identity dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau nggak tahu ya, mungkin correct me if I'm wrong ya Christopher. Ya. Kalau dalam beberapa negara juga mendefinisikannya juga ke berbagai data misalnya ya soal account data, lalu juga telepon juga masuk nomor telepon karena misalkan ya kayak di Indonesia
nomor telepon itu sebenarnya sudah disistemkan harus punya apa namanya integrasi dengan misalkan data kependudukan ya. Kayak Ya, misalkan NIK ya. iya, kayak misalkan Joni mau beli nomor sekarang udah harus dengan NIK Joni gitu. Jadi sebenarnya dengan situasi sekarang tuh udah lebih integrated sih. Jadi dalam artian nomor telepon pun sekarang sebenarnya ketika orang punya ya hacker atau siapapun itu bisa punya juga identitas-identitas lain. Gue ya, kasih contoh juga misalkan data nasional ya, apa namanya dalam artian kependudukan kita, lalu kayak data BPJS misalnya, atau data misalkan ya BPJS kesehatan paling gampang. Itu kan yang sebenarnya yang paling banyak di black market kan juga misalkan dari data BPJS kita bisa tahu tuh NPWP, lalu data kredit kita, data NIK dan sebagainya. Mungkin Christopher punya perspektif soal itu. ya. Jadi gue setuju sih dari yang tadi lu sebutin. Makanya definisi GDPR itu memang sengaja dibuat agak luas, jadi agak general supaya bisa memayungi lebih banyak hal, gitu. Makanya tapi walaupun luas tapi spesifik ya. Dalam arti bahwa ketika dia mendefinisikan bahwa selama satu data itu bisa membuat suatu individu teridentifikasi, maka itu termasuk personal data. Jadi kalau misalnya dalam case Indonesia, nomor telepon misalnya atau misalnya data BPJS, data bisa mengarahkan ke satu individu, maka itu akan dihitung sebagai personal data sih, I see, I see. gitu. Sip, sip. Mm-mm. Soal identifikasinya jadinya, Yes, underline-nya benar. ya. Ya, Setuju. jadi menurut gue GDPR sangat-sangat baik sih melakukan definisi itu. Jadi akhirnya bisa mengcover berbagai keperluan di berbagai negara begitu. Oke, oke. Dan kalau kita ngomongin kan tadi Chris juga bilang oke, dari company-nya sendiri itu bisa memperkuat ya, memperkuat benteng pertahanan gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat sebenarnya sekarang banyak data yang bocor nih dari sisi company gitu kan, dan bocornya tuh kayak sebandel gitu loh. Ya. Em, itu kira-kira kenapa Chris? Apa yang terjadi? Apakah karena memang ya tidak disimpan dengan baik atau datanya ya mudah keamanannya mudah dijebol atau gimana? Ya, jadi banyak hal yang bisa menyebabkan kebocoran data sih. Kalau misalnya dari sisi sistemnya sendiri, misalnya bahkan yang paling simpel dari sisi operating system. Kita berbicara soal Windows ya. Nah, dulu 2017 itu ada kasus ransomware. Namanya ransomware itu tebusan kan ya. Jadi gabungan kata ransom plus malware. Nah, jadi begitu kalau misalnya kita kena, si ransomware ini akan mengunci semua data-data kita, di-encrypt pakai password, terus jadi kita nggak bisa akses data kita lagi. Nah, data itu kita harus bayar tebusan pakai Bitcoin ke si hacker. Maka namanya I ransomware. see, iya, iya, iya. Nah, 2017 itu paling besar sepanjang sejarah ransomware, itu karena menyerang hampir berapa 90 sampai 100 negara dalam 48 jam, bayangkan. Karena dia menyebar Right. lewat network ya, gitu. Dan dia menyerang kebanyakan fasilitas kesehatan, which is rumah sakit, yang kebanyakan Windows-nya itu nggak pernah diupdate, nggak pernah di-patching. Jadi yang masih pakai Windows XP, Windows 7 gitu, yang sebenarnya udah nggak disupport by Microsoft kan ya. Security hole-nya udah nggak bisa di-patching lagi sama mereka karena udah discontinue. Terus kebanyakan aplikasi rumah sakit tuh masih kompatibelnya ke Windows versi lama. Nah, ini akhirnya yang digunakan oleh si hacker ini, si ransomware menyebarkan virusnya atau malware-nya memanfaatkan security hole ini begitu. Maka dia bisa menyebar dengan sangat cepat. Gitu. Jadi akhirnya itu lumpuh sama sekali sih. Waktu itu hampir berapa puluh negara rumah sakitnya sama sekali nggak bisa melayani sama sekali karena data pasiennya kekunci semua. Dan kita tidak disarankan untuk membayar ya, karena kalau misalnya kita membayar artinya kita mengencourage si hacker untuk melakukan aksinya lebih lagi. Jadi ya kalau udah kekunci, ya udah relakan begitu karena udah terjadi begitu. Nah, itu salah satu penyebabnya Bang John. Misalnya kita nggak patching, kita nggak sering update Windows kita. Gue yakin dari pendengar di bawah nih, kalau misalnya lagi di depan komputer, coba ketik Windows Update. Kapan terakhir kalian update itu? Karena beberapa komputer nggak ada automatic update kan, begitu. Kalau gue selalu nyalain sih. Tapi kadang ada beberapa optional update yang kita harus secara manual menyalakan supaya nanti Windows-nya tetap melakukan patching secara otomatis, begitu. Untuk menutup security hole itu kalau ada. Gitu. Makanya Apple juga beberapa kali kan sempat ada berita tuh gitu, maka mereka langsung keluarin patching terbaru kan, versi iOS yang terbaru. Nah, itu salah satu juga hole yang bisa dipakai. Nah, kita biasanya tuh mengenalnya dengan zero day attack, Bang John. Jadi zero day kenapa? Karena biasa itu dijual di dark web. Jadi
para hacker bernama Black Hat ya. Kita ada White Hat ya. White Hat tuh ethical hacker yang orang baik lah. Kalau Black Hat tuh yang penjahat yang nyari-nyari hole seperti ini buat dijual di dark web. Nah, biasa kalau misalnya si hacker jahat ini, si Black Hat ini nemukan satu vulnerability dalam satu sistem, dia akan jual di dark web itu. Nah, kemudian nanti dibeli sama orang, sama si hacker ini buat nyebarin malware. Nah, kita sebutnya zero day karena belum ada yang tahu sama sekali kecuali si yang penjual whole security ini sama si pembeli gitu. Jadi butuh waktu kan, misalnya ada security hole dari Microsoft gitu. Mereka timnya butuh sekitar 24 jam at least untuk ngeluarin patching terbaru sampai ke tangan customer-nya. Nah, selama 24 jam time windows itu yang dipergunakan oleh para hacker untuk nyebarin virusnya dengan sangat cepat gitu. Chris, Nah, boleh kedua- nanya dulu nggak? Ya. Sebelum itu, soalnya tadi terkait dengan definisi. Jadi kalau ransomware tuh pasti soal virus doang atau sebenarnya kayak kita dipalak akun kita tuh juga bisa masuk sebagai ransomware? Pokoknya sistemnya ransomware adalah dia begitu menginfeksi sistem lo, dia akan mengunci semua data lo dengan encryption. Gitu. Jadi akhirnya dokumen bisnis lo misalnya atau dokumen kuliah lo atau apalah foto-foto lo bahkan tuh dikunci semua. Nah, jadi untuk dapetin passwordnya, buat dapetin file lo kembali lo harus bayar tebusan di dalam 72 jam biasanya. Kalau misalnya di atas 72 jam lo nggak bayar, tebusannya akan naik. Oke, enggak, maksudku juga menariknya karena kayaknya ya, gue nggak tahu kalau Joni mungkin teman-temannya ada ya. Jadi ada modus nih Chris, apa namanya belakangan, ini sekalian curhat ya. Ya. Jadi beberapa sosial media influencer itu, teman-temannya istri gue gitu ya, bilang mereka tuh lagi banyak tuh kayak tiba-tiba akunnya di hack atau diambil dan kayak diancam kayak gitu dalam artian semua foto, semua segala macamnya mau di apa namanya sebarluaskan dan sebagainya gitu yang private. Nah, itu bisa masuk ke ransomware tadi atau sebenarnya ransomware lebih ke apa namanya yang kayak company based gitu loh, ya apa software. Ya, jadi by definition ransomware itu kan sebenarnya ransom plus malware. Jadi sebenarnya dia kategorinya malware atau virus lah kalau misalnya kita kenalnya gitu. Tapi kalau misalnya kasus teman-teman influencer istri lu itu lebih ke social engineering sih. Gitu. Nanti gue akan bahas itu sih. Itu menarik kayak sekali. di hacking aja ya. Oke. Jadi kita nanti ada istilahnya gue akan bahas itu spesifik deh Bang John setelah ini. Gitu. Nah, jadi balik ke pertanyaan itu ya. Jadi dari database, dari sistem misalnya, terus yang kedua ya dari user sih, yang kita masuk ke yang social engineering ini, begitu. Nah, ini gue bacain ya laporan kasus. Gue ada riset nih sebelum sesi ini. Jadi ini yang paling baru terjadi di tahun 2020 aja tuh banyak banget. Yang pertama, Mei 2020 itu di Tokopedia. Itu 91 juta data pengguna dan 7 juta merchant. Itu dijual di Empire Market, salah satu dark web ya. Nah, harganya kalau itu jadinya itu sebenarnya datanya diambil ya, bukan minta tebusan ya, emang datanya diambil terus dijual aja gitu ya? Ya, dia jualnya 5.000 USD untuk datanya gitu. Kemudian di Mei 2020 di bulan yang sama bineka.com 1,2 juta data penggunanya juga dijual di dark web 1.200 USD. Oke. Ya. Kemudian yang paling heboh kemarin data KPU Mei 2020 juga 2,3 juta pemilih Indonesia pada pemilu 2014. Dijual di forum Rates yang terkenal itu, harganya nggak diketahui. Kemudian Bukalapak ini juga parah banget karena 13 juta data pengguna Bukalapak juga bocor di Juni 2020. Di forum Rates yang sama juga harganya $5.000. Kemudian data COVID-19 Juni 2020 itu 230.000 data pasien COVID-19. Kemudian Cermati, tahu kan cermati.com ya, yang buat kartu kredit dan lain-lain itu buat kita bandingin, itu juga bocor 2,9 juta data pengguna, dijual seharga 2.200 USD. Kemudian Agustus 2020 Credit Plus 819.000 data, kemudian yang terakhir yang paling heboh di 12 Mei 2021 adalah BPJS Kesehatan. Itu 100.000 dua data peserta dari 279 juta data. Gitu. Itu sebenarnya kalau kayak gitu datanya bisa diapain sih? Ya, nah ini dia, ini yang menarik. Gitu. Jadi nyambung ke pertanyaan Gani nih Bang. Jadi kita itu punya kebiasaan menggunakan password yang sama untuk beberapa account kita. Karena alasannya gue pelupa, jadi kalau misalnya gue pakai password yang aneh-aneh, toh nanti gue lupa lagi gitu kan.
Jadi akhirnya ya udah, misalnya account Bukalapak gua sama akun Lazada gua sama akun Tokopedia gua sama nih misalnya. Bahkan mungkin passwordnya sama dengan akun Instagram gua, Bang John, contoh ya. Gitu. Nah, begitu data Tokopedia ini bocor di tahun Mei 2020, si hackernya dapat username dan password dong dari username Tokopedia kita. Nah, kemudian dia akan coba-coba. Gua misalnya, ya udah, gue hackernya ya, gue udah beli nih harganya sekian dari dark web. Terus gue dapat Jonathan N nih, menarik. Terus passwordnya ini 123 admin misalnya kayak gitu ya. Terus gue coba-coba ke Instagram, ke Twitter, ke Facebook, ke Lazada gitu. Begitu gue masukin, passwordnya sama. Terus gue bisa masuk gitu. Nah, jadi nyambung ke Gani tadi, bahwa sebenarnya itu bukan termasuk ransomware, itu lebih ke social engineering sama, gue lupa istilahnya. Jadi password bulking kalau nggak salah gitu. Jadi akhirnya password yang sama karena dipakai di beberapa account, si hacker begitu dia beli dari satu kebocoran data, dia akhirnya pakai buat coba-coba account lain, dan biasanya berhasil karena orang kebanyakan pakai password yang sama. Gitu, Bang. Gue mau nanya. Ya. Tapi mungkin ini bisa untuk Christopher, bisa buat Gani, karena gue tahu ini Gani kayaknya expertise di sini. Jadi waktu gue ke Shanghai, gue juga pernah ngebahas masalah data accessibility ini sama teman-teman gue yang emang orang Chinese gitu ya. Nah, kalau di China itu lebih ke arah kan mereka centralized data. Correct me if I'm wrong, kan? Tapi ini lebih berhubungan dengan politik dan gimana government control buat regulasi dan akhirnya mengandalkan data-data yang ada. Nah, bener gak, Gan? Gue butuh iya dari lu dulu nih. Kenapa jadi butuh dari gue? Agak butuh validasi gue sekarang. Nah, Oke. Poinnya gimana terus? Lanjut. Jadi itu sebenarnya kalau di Cina, kalau misalnya di kita kan kita lumayan, kalau di bule itu lumayan lumayan sensitif ya. Mereka tuh nggak pengen datanya itu tersebar kemana-mana. Nah, kalau di Cina itu lebih kebalikannya. Jadi setahu gue mereka tuh, pemerintah itu pegang semua data dari penduduknya semua, sehingga mereka tuh bisa memetakan berhubungan dengan yang tadi Juni tanya, datanya itu untuk apa. Nah, datanya itu bisa untuk memetakan banyak hal sih, kayak behavior dari individunya seperti apa, sehingga akan lebih mudah membuat regulasi-regulasi yang memperbaik kehidupan dari dari rakyatnya gitu. Nah, kalau misalnya dari Gani nih, misalnya untuk dari segi secara negara gitu ya, menurut kalau lu pendapatnya apa tuh, Gan, mengenai centralized sama decentralized akses data yang kayak gitu? Ini yang tadi gue. Kalau Jill berarti kan dalam konteks pengelolaan data ya. Betul. Mungkin agak ngelompat ya, cuman singkatnya adalah sebenarnya kalau dalam kajian-kajian international relations gitu ya, sekarang itu dunia kebagi dua sih dalam perspektif pengelolaan data publik ya. Kita nyebutnya data publik sih, atau mungkin Christopher punya terms yang lain ya. Dalam kaitannya data publik itu definisinya jadi beda-beda. Kalau di China memang sekarang konsepnya tuh, sekarang kalau teman-teman pada ikutin berita, sekarang tuh lagi banyak banget berita tentang crackdowns ya di China, dalam artian banyak banget data-data sosial dan data tech companies bahkan itu menjadi sangat centralized dan menjadi social engineer di negara tersebut gitu untuk mengatur masyarakatnya. Berbeda misalkan kalau di negara-negara barat kayak US gitu ya, yang menjadi salah satu secara ideologi data yang beda. Nggak tahu dulu, gue lupa tahun berapa ya, Chris ya, mungkin lu punya pengalaman juga soal kasus ini. Jadi CIA misalkan ya butuh data untuk misalkan melacak seseorang. Waktu itu kalau nggak salah Google pernah ada beberapa karyawannya itu mengundurkan diri karena memang nggak mau kalau data Google itu bisa di-share kepada negara. Jadi memang negara-negara barat punya, apalagi kayak di EU gitu ya, punya beberapa aturan-aturan yang dimana misalnya sektor private tuh punya otonomi ya terhadap data pelanggan mereka gitu.
Sedangkan kalau negara seperti China dan mungkin ada beberapa negara yang sudah mengikuti itu, sentralisasi data pribadi dan data publik, terlepas itu dari sektor privat atau dari negara, itu terjadi gitu. Mungkin segitu. Tapi gue punya pertanyaan sebenarnya ke Christopher tadi ya soal apa namanya, eh tadi soal jual beli data tuh Chris. Sebenarnya gua mau nanya lanjutannya Joni tadi kayak belum kejawab deh. Ketika itu masuk di apa dark web ya, Chris ya. Itu Dark web. sebenarnya dark web ya. Itu Ya. gua nggak tahu sebenarnya karena lu praktisi mungkin lo lebih tahu. Biasanya tuh di dark web tuh dijual untuk apa sih? Misalkan ya orang jual kredit jadi dijual ke orang jual kredit gitu ya. Atau misalnya ke alih-alih AI biar misalkan memberikan mesin yang lebih baik karena mungkin kalau gua nggak tahu ya, correct me if I'm wrong lagi gitu. Kalau data di Tokped misalkan kan behavior orang belanja jadi kayak ada mesin AI yang lebih baik segala macam. Sebenarnya digunain atau pembeli utama siapa sih Chris gitu? Jadi kalau Lo misalnya mau untuk beli ya, Gan? kebutuhan kayak data analisis AI itu nggak di dark web sih, karena kan kebanyakan yang di dark web adalah hal-hal Oke. yang ilegal Oke, sebenarnya. oke. Gitu. Jadi kebanyakan adalah hacker-hacker yang sebenarnya pengen show off pertama ya. Jadi banyak sekali hacker sebenarnya mereka show off gitu supaya bisa nunjukin kemampuan mereka. Atau yang kedua adalah Nyusahin orang ya motivasinya show off-nya. ya. Atau kedua motivasinya adalah keuangan gitu. Jadi mereka bisa misalnya nge-hack suatu account yang misalnya ada duitnya gitu, karena banyak e-commerce sekarang kan punya dompetnya masing-masing kan, akhirnya dia bisa pakai itu buat beli sesuatu, dikirim ke rumah kosong dan sebagainya. Itu jadi ada dua motivasi itu yang biasa mendorong orang untuk ke dark web dan membeli data-data ilegal itu sih. Gue Gue boleh tambahin gak, Gan? oh, Jadi kalau ini gue senoob-noobnya gue di karena gue latar belakangnya nggak ada, tapi ini pengalaman gue aja ya kerja di tech industry gitu. Nah, yang menarik adalah jadi sebenarnya valuasi dari sebuah company itu. Jadi kalau startup itu kan biasanya ada valuasinya gitu. Salah satu yang memberatkan valuasi dari sebuah startup untuk di-acquire sama startup lain adalah database. Jadi banyak nih, ada beberapa kasus, gue nggak bisa bilang banyak, gue cuma tahu beberapa, di mana startup-startup kecil yang sebenarnya tuh mereka tuh udah mau bangkrut di Indonesia, tapi mereka tuh di-acquired sama perusahaan-perusahaan yang di luar negeri dengan jumlah yang lumayan uangnya. Kenapa? Mereka tuh nggak ada value-nya, nggak ada apa. Cuman mereka benar-benar butuh database-nya kan. Ya. Database-nya ini tuh bisa dipakai ya kayak tadi memetakan. Jadi mereka tuh kalau mau masuk ke market Indonesia, mereka nggak lagi butuh untuk cari-cari pelanggan misalnya, atau ya hal paling simpel deh yang kayak tadi. Kalau misalnya mereka dapat database baru, mereka pengen launching di Indonesia, mereka tinggal blast email. Itu dibilang dosa sih enggak ya, gue nggak tahu lah definisi dosa. Cuman maksudnya dibilang dosa banget, kayak itu tuh salah banget. Untuk blast email juga enggak, karena memang sebenarnya ya udah blast email is just blasting an email gitu loh. Cuman kalau dipikir dari sisi startup, untuk nge-build database pelanggan itu agak susah, karena kita benar-benar biasanya dari marketing itu akan kasih banyak insentif untuk orang tuh kasih kita data mereka. Nah, kalau misalnya mereka tuh udah dapet in bulk, mereka tuh udah bisa memetakan yang kayak tadi behavior-nya mereka seperti apa, dan gaya mereka belanja seperti apa. Email pertama misalnya untuk nge-launching mereka blast semua, udah boleh nggak apa-apa. Tapi dari email-email selanjutnya mereka tinggal masukin itu ke Facebook, mereka udah dari Facebooknya sendiri udah bisa langsung kasih tahu behavior dari orang-orang ini seperti apa. yes, Nah, itu iya, jadi itu tuh dibilang itu tuh memang hal yang super common banget. Nggak harus untuk acquire company juga nggak masalah. Kalau misalnya ada startup A yang teman baik sama startup B dan mereka mau handshake, gentleman handshake, dan kayak I'm just gonna give you my database untuk yang startup company baru, it's very common juga. Jadi ketika gue kerja di dalam juga, gue lumayan sering dapat database itu dari yang random aja gitu. Dan lumayan gak enak hati sih, karena sebenarnya orang-orang ini nggak sign up untuk newsletter gue. Cuman ya itu mau gimana gitu kan. Ini boleh dikit gak John, maksud gua ini menarik Oke, ya karena kan iya sorry karena tadi apa namanya di dark web tadi itu ya, karena ini pengalaman juga karena
ada beberapa perusahaan startup gitu ya, memang kayak menjual produk mesin mereka gitu loh, Chris, dalam artian kayak dengan mesin ini lu bisa dapet nih apa namanya nomor BPJS, NIK, dan itu banyak sekali gua dengar laporan-laporan dalam riset gitu ya. Jadi menurut gua kok agak agak skeptis ya kalau itu cuman kayak apa tadi kayak buat gaya-gayaan si hacker misalnya ya. Tapi sebenarnya kayak tadi Jill bilang mungkin jadi menarik ya bahwa sebenarnya ya semua jangan-jangan diuntungkan juga dengan adanya dark web, terutama kayak pengusaha-pengusaha muda startup gitu. Bahkan Ya bisa jadi sih. sebenarnya bahkan Hmm. sebenarnya gue bahkan nggak pernah denger sih kayak dark web ya it makes sense gitu loh. Cuman gue nggak pernah denger langsung mereka beli dari dark web. Ini bener-bener yang kayak casually aja. Gue dapet database nih dari perusahaan A. Terus gue kayak secil itu iya lo pakai aja buat ngebahas email. Secil itu loh. Dan itu Uh, nggak Gini sih, gue tambahin ya untuk masalah itu sebenarnya nggak harus dia dapetinnya dari dark web sih Gan, karena I see, ini I juga see. salah satu kelemahan dari orang Indonesia juga gitu. Kalau misalnya gue mau survei ya dari orang-orang yang di ruangan ini ya ada 138 orang, gue yakin banget hanya 1% bahkan kurang yang baca term and condition ketika sign up ke satu aplikasi. Betul. Gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya mau dibilang dari segi hukum, mereka legal karena kita setuju menyerahkan data pribadi kita ke mereka. Yes, Dan ketika yes. mereka collect dan kemudian mungkin di term and condition itu mereka juga state bahwa mereka punya hak penuh terhadap data yang dikumpulkan, mau mereka jual, mau mereka kasih ke kompetitor misalnya, itu udah legal karena secara sadar kita mengiyakan term and condition itu. Right. Gitu. Yes. Oke. Sebelum kita terlalu jauh ya ngomong dengan dark web, tapi Seru, kan John, soalnya. gua coba betul. Tapi kan topik kali ini adalah mengamankan data pribadi. Kita membumi aja dulu. Kita ke hal yang lebih praktikal. Misalnya gini, kan tadi juga dibilang, database yang ada itu ya, misalnya dibeli, terus kita cek-cek ombak aja, coba di akun-akun lain ya. Misalnya ini database dari e-commerce A gitu ya. Gue dapet ini, gue coba deh, gue coba email dan passwordnya di e-commerce B dan e-commerce C dan seterusnya gitu ya. Siapa tahu ada yang tembus. Nah ini juga kejadian kemarin, ada salah satu ibunya teman gue. Jadi ibunya ini dia sempat kebobolan akun GoPay gitu ya. Jadi dia kebobolan akun GoPay ya. Ketika dia pesan makanan GoFood gitu ya, terus tiba-tiba ada yang nelpon. Oh iya, jadi si driver misalnya si Agus misalnya, wah Agus ini penipu gitu. Kita lagi nge-trace. Nah nanti ibu ini kan, terus mereka tuh udah tahu nama pesanan apa segala macam ya. Terus kayak, kita akan kita akan mengirimkan kode, nanti ibu bilang ya kodenya berapa. Nah sebenarnya kode yang dikirimkan itu adalah kode OTP gitu kan. Ketika OTP-nya disebut langsung akunnya di take over. Itu akunnya di take over, si ibunya nggak bisa masuk lagi, dan kemudian untungnya ibunya ini dia langsung mengganti password di yang lain. Jadi GoPay ke tembus, OVO, Dana dan lainnya itu langsung dia ganti lagi gitu kan. Dia ganti passwordnya dan benar. Jadi si user itu kemudian muncul notifikasi OTP gitu loh di akun untuk password OVO dan juga Dana gitu ya. Jadi kayaknya ketika sudah dapat nomor, dia mencoba tembus di semuanya gitu, atau nggak tahu lah apakah mungkin mereka dapat passwordnya. Nah, Chris, mungkin dari lo sendiri, Chris, kira-kira ada nggak tips dan trik gimana sih caranya kita mencegah data kita bisa bocor, bisa apa ya, akun kita bisa ke hack seperti ini ya. Dan juga yang tadi kayak kata Jani juga kan, sekarang juga ada tuh influencer yang misalnya, atau jangan influencer lah, semua orang gitu ya, yang akun sosial medianya tiba-tiba ke hack gitu ya. Nah, apa yang terjadi dan gimana caranya kita bisa mengatasi hal ini, Chris? Ya, jadi gue ingat nih Bang, termnya atau istilahnya tuh credential stuffing. Stuffing kayak boneka isi ya gitu. Jadi credential stuffing artinya mereka mencoba-coba password yang mereka dapatin dari dark web atau dari sumber lain untuk account lain. Nah, makanya penting sekali kita punya namanya multi factor authentication. Makanya OTP itu sebenarnya kan part of multi factor authentication kan, begitu. Jadi kita untuk login ke satu account, kita butuh beberapa cara, begitu. Bahkan bisa 2, bisa 3. Untuk misalnya kita ada password, kemudian OTP itu sendiri, one time password kan, kita bisa pakai
security key misalnya yang gue pakai juga, sekarang nanti gue akan bahas juga, dan kemudian kita bisa pakai aplikasi, misalnya Google Authenticator atau misalnya LastPass gitu. Jadi banyak lah, nanti gue bisa kasih practical tipsnya juga, mau pakai yang mana yang bagus, nanti di akhir sesi gue akan kasih nama-namanya. Nah, cuman yang pertama adalah coba pakai multi-factor authentication, apapun itu gitu. Jadi mau Instagram, mau Facebook, mau Tokopedia, usahakan ada cara kedua atau cara ketiga untuk supaya kita bisa login ke account tersebut. Walaupun memang agak ribet, itu perlu untuk dilakukan di masa-masa sekarang. Karena namanya kenyamanan itu memang berbanding terbalik dengan keamanan. Iya, Gitu. dan itu juga kemarin kayak gue mau coba masuk Gmail kan, Gmail, oh ternyata si Gmail udah gue masukin passwordnya, si Gmail mengirimkan kode gitu ya ke HP gue gitu ya, ke nomor HP Ya, gue, dan gue disuruh masukin kode, ya kayak gitu kali ya, jadi kayak ya, ada layernya ya. benar. Ada layer. Nah, kemudian kedua, jangan pernah pakai password yang sama untuk dua account. Oke, ini gue yakin banget 80% di bawah teman-teman yang dengar itu pasti punya password yang sama untuk beberapa account. Di atas juga, Gitu. nggak di bawah dong. Ya kita lah di sini ya. Nah, jadi untuk mengatasi supaya kita nggak lupa nih, kan kalau misalnya kita punya 10 account, bahkan 20 account ya, kita pun harus punya 20 password berarti. Nah, makanya di sini ada yang namanya password manager. Nah, gue pribadi, gue pakainya LastPass. Jadi, cara ketiknya, bentar, nanti kalian bisa Google ya. LastPass-nya ini adalah LAST, last terakhir, sama PASS dari password. Nah, jadi security-nya udah canggih banget untuk, jadi dia cuma punya master password yang harus kita ingat. Oke. Nah, nanti semua password dari 20 account misalnya yang kita punya itu akan disimpan di sana. Gitu. Nah, kemudian si LastPass ini juga punya second authenticator sebagai app di dalam handphone kita. Jadi, kalau misalnya kita udah login password, kita harus ke handphone kita juga untuk masukin kode yang di-generate dari aplikasi yang di handphone kita. Jadi aman. Jadi walaupun nanti password si LastPass-nya ini misalnya let's say lah bocor ya, si hacker cuma bisa login terus berhenti karena nanti dia harus masukin 6 digit angka yang di-generate oleh aplikasi yang di handphone kita. Kecuali kalau handphone kita kecurian dan kemudian handphone kita nggak ada password atau misalnya nggak ada security layer-nya ya, jadi langsung bisa masuk. Nah, itu lain cerita. Oke, nah pakai password manager. Ada beberapa merek lain juga yang bisa kalian explore, cuman gue pribadi sendiri gue pakai LastPass. Gitu. Chris, mendingan subscribe kayak gitu atau misalkan kalau pengguna Mac ya, kan suka ada suggestion langsung tuh ya dari iOS ya. Menurut tuh gimana? Kadang-kadang itu disimpannya di browser kalau nggak salah ya. Kayak di Chrome juga passwordnya disimpan di browser. Nah, itu juga agak berbahaya ya kalau misalnya akhirnya browser kita terkompromise oleh malware. Gitu. Jadi nanti semua database password kita yang masuk ke dalam banknya itu bisa langsung bocor sih. Gitu. Jadi gue prefer, karena itu nggak ada second layer-nya. Jadi kadang kalau misalnya kita masukin password kita atau password komputer bisa langsung masuk. Gitu. Nah, sedangkan LastPass ini kan selain punya master password, kemudian dia juga nanti butuh second authenticator dari handphone kita. Oke. Nah, satu lagi Bang, gue pengen mengenalkan satu kata baru nih buat kita semua. Gitu. Jadi namanya adalah passphrase. Jadi bukan password lagi. Jadi kalau password artinya kan hanya kata kan gitu. Jadi ini adalah istilah yang kita selalu edukasi lah ke banyak orang. Kalau bisa pakainya passphrase. Phrase kalimat ya, PHRASE. Gitu. Nah, ini selain bisa membuat kita lebih ingat password kita, dia akan lebih susah untuk di-crack. Let's say kalau misalnya kita bikin passphrase-nya misalnya random ya, kalau bisa jangan pakai dictionary word. Jadi kata-kata yang ada di dictionary, karena ada namanya dictionary brute force. Jadi gue tinggal masukin satu dictionary bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, terus gue tinggal run aja. Dia akan brute force passwordnya kita gitu. Jadi pakai yang cukup random, tapi satu kalimat yang misalnya gampang sekali kita bisa ingat gitu. Misalnya paling gampang lah, misalnya I love misalnya hazelnut ice cream, itu kan masih umum ya, tapi gue pengen kasih gambaran itu adalah contohnya. Jadi I love hazelnut ice cream, misalnya kayak gitu. Terus misalnya creamnya
E-nya diganti 3, misalnya kayak gitu. Jadi kita bisa ingat Right, dengan right, mudah. right. Nah, untuk passphrase sepanjang itu, I love hazelnut ice cream, itu untuk di crack itu butuh 57 tahun. Kalau misalnya kita mau brute force gitu. Dibanding kalau misalnya kita cuma pakai satu kata, misalnya Joni 123 misalnya kayak gitu. Itu akan sangat gampang. Kan dalam hitungan hari dengan superkomputer sekarang itu bisa kebobol. Nah, tapi pakai sesuatu yang personal buat lo, misalnya I love to stay in Lisbon misalnya. Tapi ini udah bocor ke semua orang ya, kalau Bang John jangan pakai itu lagi. Tapi pakai sesuatu yang personal buat lo dan tidak ada yang tahu. Dan kemudian tweak sedikit dari hurufnya ganti angka dan kasih simbol. Misalnya ujungnya tanda seru atau ujungnya ada tutup kurung, misalnya kayak gitu, itu akan menambah komplikasi dari passwordnya kita, passphrase-nya kita. Gitu. Nah, itu akan sangat mengamankan. Nah, kalau bisa pakai ini di master password di LastPass-nya kita sih. Oke, nah gue juga mau memberikan tips nih jadinya. Ini gue lakukan di semua akun gue. Jadi semua akun gue passwordnya beda semua. Jadi gue berusaha menganalogikan anggap aja menganalogikan si platform di mana gue masuk itu dengan frase-frase. Misalnya Instagram buat apa? Foto-foto misalnya. Ya udah gue passwordnya foto cakep misalnya. F-nya gede, terus 0, ya, O-nya diganti 0, foto, C-nya gede lagi, misalnya cakepnya, A-nya diganti 4, gitu. E-nya diganti 3, gitu kan. Foto cakep, jadi kayak cuma kita yang tahu, dan ketika kita ngeliat logo Instagram, oh kita langsung bisa, oh ya foto cakep, misalnya, atau Twitter misalnya, burung biru gitu ya. Nah, something like that gitu. Jadi, gue berusaha, menciptakan, ya itu sih, mengasosiasikan si platform itu dengan frase-frase tertentu, dan itu kan jadinya ya cuma gue yang tahu, gitu. Tuh. Ya. Dan oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, ini juga gue mengundang Iksan jadi untuk jadi pembicara juga. Iksan mau sharing atau mau nanya atau gimana, San? Thank you, Bang John. Pertama salam kenal dulu ke speakers yang lain, lo Mas Chris, Mas Gani, Hai Iksan. Jill. Kenalin saya Iksan. Ini Halo. tadi saya ngelihat judulnya, title-nya menarik banget nih. Jadinya saya join discussion-nya dan izin mau ikutan ini juga nih, mungkin sharing sedikit mengenai beberapa hal terkait data pribadi nih. Soalnya kebetulan saya, kalau tadi Mas Chris bilang mungkin hanya 1% di dunia ini atau di Clubhouse ini yang baca terms and conditions, nah itu saya termasuk 1% itu tuh. Karena suatu happen line of profession saya tuh bantu clients, service providers gitu ya, businesses untuk prepare policies mereka, termasuk juga privacy policies mereka. Jadi basically I'm one of those 1% population who reads and makes the privacy policy. Mungkin satu poin yang tadi sempat dibahas sama Mas Chris, dan saya mau clarify aja gitu ya, karena kebetulan background saya juga dari hukum. Mungkin satu poin yang perlu kita lurusin gitu ya, bahwa dan masih banyak orang di Indonesia, nggak hanya di Indonesia, bahkan di all over the world gitu ya, yang masih belum tahu hak-hak mereka in terms of di data protection space itu seperti apa. Nah, jadi sebenarnya bukan berarti kalau kita udah setuju dengan terms and conditions dan privacy policy, itu artinya service providers can do whatever they want with our data. Itu bisa dibilang mitos yang tidak benar. Karena sebenarnya banyak di negara, hampir 80% negara di dunia ini yang itu mereka udah memiliki data protection laws and regulations, termasuk di Indonesia. Walaupun di Indonesia belum ada undang-undangnya, tapi udah ada undang-undang sektoral yang mengatur mengenai data pribadi, misalkan undang-undang ITE. Dan undang-undang ITE itu banyak tuh ada peraturan turunannya yang khusus membahas mengenai data pribadi. Nah, di situ dijelasin mengenai hak dan kewajiban para pemilik data pribadi. Salah satunya adalah minta datanya untuk dihapus kalau mereka sudah tidak menggunakan lagi datanya, atau udah nggak menggunakan lagi layanannya, atau kalau mereka ternyata di tengah-tengah, gue males nih continuous service ini, gue pengen cabut aja. Nah, itu mereka bisa minta. Jadi ada istilahnya yang namanya right to be forgotten. Itu kalau mungkin teman-teman semua di sini familiar dengan istilah itu ya. Itu basically artinya adalah itu haknya pemilik data untuk minta datanya dihapus kalau udah nggak relevan lagi.
Nah, jadi itu bisa dilakukan dan di Indonesia udah ada peraturan yang memberikan jaminan itu kepada kita semua. Jadi kalau let's say gue pakai Facebook atau pakai Gojek atau whatever services gitu ya, yang dan gue udah nggak gue mau cabut dari Indonesia, gue nggak mau pakai lagi layanan ini gitu ya. Itu gue bisa minta mereka untuk tolong hapus data gue karena gue udah nggak mau pakai layanan lagi, dan itu bisa. Bukan bisa, itu mereka harus comply dengan permintaan kita karena itu udah jadi kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Mungkin itu satu poin. Satu lagi kalau boleh, Bang John. Silakan. Paling satu poin lagi yang mengenai tadi Mas Chris tuh udah very clearly ngasih practical advice gitu ya, gimana caranya secure data pribadi kita semua gitu ya, pakai pakai Password tools, manager. password manager, basically tools gitu ya. Jadi biasanya kalau di dunia gua itu disebutnya privacy enhancing tools gitu. Jadi kayak pokoknya tools-tools yang bisa membantu kita untuk meningkatkan perlindungan data pribadi kita. Nah, selain itu, ya mungkin untuk poin itu kapasitasnya Mas Chris untuk menjelaskan dan sudah dilakukan gitu ya. Paling kan kalau dari saya tambahannya mau ngasih tahu aja ke kita semua gitu ya, bahwa di Indonesia tuh regulator yang mengawasi ini tuh udah ada. Nah, kalau kita pernah dengar Kominfo, Kominfo itu bisa dibilang primary regulatornya. Kalau kita data-data pribadi kita ada yang bocor atau apa, itu mereka sebenarnya punya hotline. Cuman sayang aja gitu ya, mungkin saya nggak tahu apa karena isu budget atau apa, ini kurang Tersosialisasikan. sosialisasi, exactly. Jadi mereka udah punya hotline, ada email, ada nomor telepon. Jadi ada satu direktorat di Kominfo yang in charge untuk urusan-urusan ini, dan mereka bisa dihubungi gitu kalau kita data kita bocor gitu ya. Dan mereka sebenarnya sudah menjalankan ininya sih, kewajibannya gitu. Tapi balik lagi karena budget, karena resources yang mereka miliki terbatas, agak kewalahan gitu ya. Jadi baru Ya. hanya di kasus-kasus besar mereka step up gitu, karena mungkin diliput banyak media. Jadi mau nggak mau si menterinya dan juga si dirjennya dia harus tampil lah, dan dia harus kelihatan gitu bahwa dia in charge untuk urusan data breach gitu misalkan. Nah, Paling kan tapi itu aja, Bang John. Oke, gua mau nanya lagi nih ke Iksan, mungkin ada Gua juga pengalaman nanti. juga. Tapi kan sebenarnya muncul direksinya gitu ya. Tapi sebenarnya di kita ya itu kan cuma formality lah kayaknya. Nggak ada apa ya, konsekuensinya apa ketika misalnya data kita bocor, terus apakah kita bisa menuntut, tapi kayaknya juga ada pasal-pasal yang menuliskan kalau ya kalaupun misalnya terjadi kebocoran data, jadi user akan membebaskan pihak penyedia platform dari segala macam tuntutan gitu. Itu kayaknya ada di setiap platform gitu ya. Nah, kalau menghadapi hal itu, jadi kalau dari kita sendiri, kita bisanya apa selain pasrah? Itu nggak pasrah, Bang John. Oh, nggak pasrah ya, oke. Karena kan kayak ya udah data bocor terus apa gitu. Oh, enggak. Jadi sebenarnya dokumen privacy policy dan terms and conditions itu kan sifatnya kontraktual gitu ya. Jadi tapi bukan berarti kalau kita mau nggak mau comply dengan itu, bukan berarti kita jadinya menanggalkan hak-hak kita gitu. Hak-hak kita tetap ada, diatur di undang-undang, di satu instrumen hukum yang lebih kuat dibandingkan kontrak gitu. Jadi kita bisa bypass itu gitu dengan bilang bahwa hak gue dilanggar, terus masa gue nggak boleh mengexercise hak gue just karena gue udah setuju gitu dengan terms and conditions. Nggak begitu gitu, soalnya sifatnya undang-undang itu nggak bisa di-bypass dengan waiver yang ada di kontrak gitu. Jadi tetap bisa ngegugat gitu kalau menurut gue, dan itu sudah terjadi sebenarnya di beberapa insiden yang terjadi belakangan ini. Mas Iksan, aku mungkin bisa kasih real case kali ya. Terima kasih sebelumnya ya udah kasih insight yang cukup menarik gitu. Karena memang di GDPR di Eropa memang right to forgotten itu jelas sekali begitu di setiap aplikasi yang kita apply. Jadi memang begitu kita misalnya apply ke platform tertentu, kita akan langsung dikasih tahu hak kita itu. Nah, tapi di Indonesia memang sangat rancu dan hampir tidak kelihatan sih. Kalau di luar memang ada itu begitu. Makanya gua nggak tahu bahas itu. Karena kemarin sempat ngobrol sama Bang John juga nih, misalnya kasus, kita sebut aja lah ya, kasusnya Denny Siregar yang data Telkomselnya bocor, kemudian dia sampai diancam death threat sama orang, dan kemudian dia harus pakai lawyernya sendiri untuk tuntut Telkomsel. Nah, dalam kasus seperti itu gimana tuh, Mas Iksal?
Sorry, nah, mungkin saya kurang tahu kasus posisinya Mas Denny Siregar ini. Ya. Cuma pernah dengar-dengar gitu ya di berita. Kalau nggak salah tuh intinya kan datanya tuh bocor, terus uangnya yang di bank account itu dikuras gitu ya, kalau nggak salah ya. Ya, terus dia diancam keluarganya dan dia diancam death threat lah sama Ah. orang dari online itulah gitu. Karena dia tahu Oke. alamatnya segala macam dari data Telkomsel itu. Oke. Ya itu sebenarnya maksudnya nggak, without discussing too details about ini ya kasusnya gitu ya, karena mungkin kita semua nggak terlalu Iya. detail gitu ya, apakah benar datanya itu bocornya sumbernya dari Telkom atau bukan, itu mungkin masih jadi satu misteri gitu ya. Cuman basically yang dia lakukan itu bisa sah-sah aja gitu, karena balik lagi hak pemilik data pribadi itu boleh ngapain aja gitu. Kalau benar terbukti bahwa memang ada kerugian yang dialami, ya yang dia bisa lakukan ada banyak sebenarnya. Dari segi monetary, kalau lo mau cari ganti rugi, bisa melakukan gugatan perdata ke pengadilan. Kalau ada elemen pidananya dan lo tahu siapa yang mau dipenjarakan atau dipidanakan, bisa tuntut pidana. Nah, jadi lapornya ke polisi kalau konteks yang kedua. Nah, yang alternatif ketiga adalah lapor ke Kominfo. Jadi Kominfo tuh yang tadi gue bilang sebelumnya, mereka punya hotline dan mereka punya rule of the game-nya sendiri gitu ya. Jadi tapi sifatnya lebih administratif nanti sanksinya. Jadi palingan sanksinya akan berupa misalkan cabut izinnya si penyelenggara, si service provider, atau kasih sanksi denda administrasi, atau juga bisa juga kayak disuspend gitu bisnisnya. Jadi ya kurang lebih ya ada 3 avenue lah kalau data kita Kalau bocor gitu. Oke, kalau yang bocorinnya Kominfo gimana? Good question. Kalau yang itu bunuh diri aja harakiri. Pasrah. Gue boleh tanya nggak, John? Gue Silakan nggak? tertarik sama salam kenal ya Mas Iksan ya. Gue Gani. Jadi di tahun 2008 kan ITE baru ada ya, dan 2016 tuh ada revisinya. Dan di tahun 2016 tuh gue bikin riset soal revisi undang-undang itu ya, dan konsep right to be forgotten tuh sangat menarik. Mas Iksan, ini gue kasih konteks politiknya ya. Jadi sebenarnya right to be forgotten waktu itu dimasukkan dalam undang-undang ITE revisi itu nggak ada sama sekali konteks perlindungan data pribadi sebenarnya konsepnya pada saat itu, karena muncul isu soal right to be forgotten itu muncul dari kalangan politisi sendiri. Kenapa? Kayaknya ini kasarnya aja ya, mereka main-main ke luar negeri terus dengar kata, wah keren nih right to be forgotten. Kenapa keren? Karena kita aib-aibnya bisa hilang di online. Jadi ini beberapa wawancara gue langsung gitu ya dengan orang-orang di balik pada saat itu gitu. Jadi kayak para politisi itu taunya adalah, wah misalkan ya gue politisi, gue punya anak di luar nikah misalnya, dan itu udah di internet viral dan sebagainya, dan mereka merasa ini sebagai avenue mereka agar nama baiknya itu baik gitu. Dan misalkan contoh kayak misalkan koruptor, dia udah viral jadi koruptor, ada di mana-mana, lalu juga mereka akhirnya bisa hilang gitu di mesin pencarian. Nah ini gue mau nanya nih ke Mas Iksan atau Chris juga gitu ya, perkembangannya, karena gue udah nggak ngikutin tuh peraturan turunannya. Terakhir kan sebenarnya undang-undang ITE kita itu lebih progresif sebenarnya dibandingkan dengan negara lain. Kenapa gue bilang progresif? Ini bukannya bagus atau jelek ya. Karena kalau di negara Uni Eropa misalnya, right to be forgotten itu kan hanya di search engine ya. Jadi dipersulit orang untuk mencari di dunia online. Misalkan gue nyari Mas Iksan akan dipersulit gitu dan hilangkan, tetapi datanya tetap ada di perusahaan-perusahaan teknologi. Ya, sedangkan kalau di Indonesia pada saat itu yang gue pahami interpretasinya adalah dihilangkan juga gitu datanya, termasuk misalkan soal defamasi dan sebagainya, itu konteksnya pada saat itu. Nah, kalau di Indonesia di sesi di segi praktisi teman-teman seberapa jauh sih? Karena gue tertarik banget dengan implementasinya. Tadi kan Mas Iksan bilang ini sebagai sebenarnya salah satu avenue yang baik gitu kan, right to be forgotten ini gitu. Dan mungkin gue juga mau nambahin kalian, kalau misalnya nih nomor HP kita atau data kita bocor lah misalnya di satu platform gitu, bisa nggak misalnya, atau di Google gitu, ternyata ada orang yang bocorin, di Google ada satu link ke artikel, bisa nggak kita meminta platform, dalam hal ini entah Google atau misalnya si platform blog atau apa yang dipakai buat nulis, untuk menurunkan data kita itu gitu kali ya? Ya,
Ini mungkin dua pertanyaan yang agak separate gitu ya. Yang mungkin karena yang gampang dulu ya, yang dari Bang John dulu ya, mengenai data tadi ya. Untuk sebenarnya ini ada hubungannya sama notice and take down istilahnya. Jadi kalau kita minta sesuatu untuk satu informasi untuk untuk di take down, nah itu istilahnya notice and take down. Agak-agak nggak terlalu related dengan data pribadi. Itu bisa dilakukan. Jadi mungkin kesimpulannya mudahnya jawabannya iya bisa, dan itu ditujukannya kepada si service providernya di mana itu ya. Right. Jadi kalau yang dipersoalkan adalah ini bisa didapat melalui indexing yang dilakukan oleh search atau browser gitu ya. Ya, mintanya berarti ke si browser operatornya. Itu bisa si Google atau bisa si siapa namanya Safari dan sebagainya lah. Tapi kalau yang kita mau targetkan adalah si platformnya, let's say di satu blog atau di satu berita gitu ya. Nah itu berarti kita mintanya ke mereka untuk take down dasarnya eh, ya dasar hukum ini sih yang terkait data pribadi. Kita bisa bilang bahwa itu ada illegal data disclosure, gitu. Ada informasi yang tanpa tanpa consent kita itu di-disclose. Nah itu seharusnya udah menjadi satu alasan untuk si platform ini bisa men-take down informasi yang ilegal tadi di-disclose. Ke pertanyaannya Mas Gani sebelumnya, benar. Jadi tuh right to be forgotten itu dulu dimasukin ke Undang-Undang ITE yang saya tahu juga itu emang politis banget deh rasionalnya. Jadi kan Undang-Undang ITE itu diusulkan dari pemerintah. Nah, pas udah rancangan revisinya udah dikasih ke parlemen, nah itu mereka muncul tuh dengan usulan pasal baru, yaitu pasal si right to be forgotten ini. Benar tadi kata Mas Gani, ini kelihatannya kayak mereka baru ngehnya karena di Eropa waktu itu lagi ada gempar nih isu mengenai right to be Yes. forgotten. Iya. Kasusnya itu di Spanyol. Jadi ada satu orang yang pokoknya dia mempersoalkan lah mengenai datanya karena dia pilot, tapi ternyata kasus pilot itu menang. Tapi sama Google masih diberitakan gitu, masih ada di indeksnya Google kalau orang cari. Itu dia minta di take down dari Google itu. Anyway itu worldwide lah beritanya. Nah mungkin karena itu si politisi di DPR kita dia yang menangkap lah ada ini terus ya akhirnya dimasukin lah. Tapi memang di level undang-undangnya penjelasan mengenai right to be forgotten ini nggak clear. Nah ini lebih clearnya di peraturan turunannya di peraturan pemerintah nomor 71. Nah di situ dijelasin ada dua tuh jadinya Mas Gani. Jadi ada satu yang terkait dengan isu indexing yang hanya mungkin bisa di-exercise oleh browser operator dan satu lagi yang terkait dengan data pribadi. Nah, jadi ada satu yang namanya right to be forgotten dan satu lagi namanya right to erasure. Nah, right to erasure tuh hubungannya sama yang data pribadi. Jadi misalkan tadi gua atau tadi Bang John gitu ya, minta datanya yang let's say di publish sama detik.com gitu ya. Ada alamat rumah dan nomor telepon gitu. Nah, itu kalau Bang John mau minta detik untuk hapus, dasarnya adalah right to erasure bukan right to be forgotten. Itu mungkin Mas Gani mudah-mudahan menjawab. Oke. Oke, Thanks. nanti mungkin bisa jadi diskusi 1 jam sendiri karena ada banyak pertanyaan tuh, tapi lanjut aja dulu, lanjut. Sebenarnya waktu kita udah 1 jam ya, daripada lama-lama juga orang mau istirahat. Kita langsung deh, penutup mungkin dari teman-teman sendiri ada tips dan trik nggak? Kira-kira gimana ya caranya biar data pribadi kita lebih aman, terutama juga dan juga kita terhindar dari hacking-hacking akun, baik itu akun e-wallet atau akun bank dan juga akun sosial media. Gimana? Kita mulai dari Chris deh. Gimana Chris? Ya, jadi untuk menghindari namanya credential stuffing tadi, jadi penting sekali untuk kita mengecek secara berkala apakah ada data-data kita yang bocor begitu. Jadi ada beberapa service atau platform yang kita bisa pakai. Jadi kalau misalnya kalian depan komputer atau pakai handphone kalian ya, kalian bisa search haveIpound.com kalau nggak salah ya. Di sana kalian bisa masukin email kalian untuk mengecek apakah data kalian sempat bocor dengan email yang kalian pakai itu. Bentar ya, gue coba buka. Jadi have I found. Jadi have yang punya ya, HAVE, kemudian I PAWNED. Nah, nanti gue akan taruh di Instagram gue deh. Gue akan bahas ini di story gue. Jadi kalian bisa masukin email atau bahkan nomor telepon kalian, international format. Jadi kalau misalnya ada kebocoran data yang pernah masuk ke dark web,
dan kemudian terdeteksi oleh website ini, dia akan kasih tahu. Misalnya kemarin Bukalapak, email kalian yang abc.gmail.com ini yang dipakai di sana bocor, dia akan kasih tahu. Nah, jikalau kalian ternyata pakai passwordnya sama dengan di Bukalapak dan account lain, kalian harus langsung ganti. Nah, tapi best practice-nya adalah kalau bisa ganti semua password kalian 3 bulan sekali. Gitu, kalau bisa. Cuman kadang kalau misalnya tahu rempong, misalnya kita punya banyak sekali account, orang malas ganti sih. Cuman gue sarankan setiap 3 bulan sekali atau at least kalian pantau Have I Been Found ini. Gitu, Right. untuk mengecek apakah email atau nomor telepon yang pernah kalian pakai untuk mendaftar di suatu platform itu pernah bocor, sedangkan kalian bisa langsung mengganti password tersebut. Gitu, itu salah satu tips yang paling mumpuni sih untuk menghindari supaya data kita tidak bocor. Kemudian yang terakhir ya Bang, yang paling simple supaya data kita tidak bocor, jangan pernah dikasih. Intinya itu sih. Misalnya kalau misalnya kalian di email, terus ada sense of urgency nih, bau-bau phishing misalnya atau di telepon, jangan pernah kasih. Gitu. Itu langkah paling simple yang paling mudah. Jangan pernah kasih data personal kalian, maka itu tidak akan pernah bocor. Gitu sih. Oke, thanks Chris. Speaker lain, apakah ada tips dan trik yang mau di-share kira-kira? Palingan Oke, silakan. tambahin dikit ya, Bang John. Tadi yang Mas Chris bilang itu oke banget tuh. Jadi di luar negeri emang platform untuk cek itu tuh namanya Pound ya. Apa tadi? Have I been found? Found Me ya? Apa? Have I been PA. found? Ya. Nah, di versi di Indonesia juga punya tuh. Jadi seperti produk-produk lainnya pada umumnya gitu ya. Pasti ada versi Indonya. KW-nya nih. Di Indonesia ada juga namanya periksadata.com. Nah, itu tuh itu ada connection juga sih sama si Pound Me itu. Ya. Cuman mungkin versi lokalnya lah. Selain itu mungkin apa ya? Paling consider data itu sebagai ini sih, sebagai valuable goods gitu ya. Jadi mungkin bisa Exactly. dipersamakan kayak emas atau kayak uang kita gitu. Ya, Jadi ya. kita jangan terlalu murah dengan data-data kita gitu. Karena yang ada gium yang tenar gitu ya terkait data, dibilang katanya data is gold gitu. Jadi ya karena data is gold ya kita jangan ya anggap aja itu kayak emas gitu. Kita kan nggak kasih emas segampang sembarangan gitu kan. Ya. Gitu aja sih palingan agak mindset change sih lebih Yes, kepada yes. Very, very good point. Betul. Ya. Dan ini juga kan sekarang tuh banyak aja cara orang maling data ya, dalam artian kayak oke, kita dari mau ngecek sertifikat vaksin lah gitu, coba klik link ini gitu, terus di link itu udah tuh di drive ke Google Form gitu kan, disuruh ngisi semua nama, nomor telepon, alamat, nama ibu kandung segala macam gitu, padahal kita juga nggak tahu itu siapa gitu ya. John, Jadi hati-hati juga buat teman-teman yang mau masukin data pribadi ya, baik itu KTP, selfie KTP atau apa, pastikan sebenarnya yang mintanya itu siapa sih gitu, apakah ini bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya kalau kalian daftar bank, oke lah banknya minta selfie KTP kan, berarti jelas gitu ya. Tapi kalau misalnya ada orang-orang yang kayak, oke, gue kemarin pernah nyoba tuh, buat yang ulang tahun hari ini coba kirim selfie plus KTP kalian ya, gue kasih OVO 100.000, banyak yang ngirim. Itu dengan iming-iming OVO 100.000 ya, gue udah bisa pakai selfie KTP mereka buat gue pinjolin gitu kan kayak. Ya Pas itulah. 17 Agustus kemarin ya Bang ya. Betul gitu kan. Nah, masih banyak orang yang tidak aware bahwa data kayak gitu itu harusnya Dijaga dengan baik. Betul gitu ya. Kenapa tadi kan? enggak, gue mau minta tips Christopher buat anak muda, tapi gimana buat orang-orang tua ya? Karena menurut gue yang paling rentan tuh orang-orang tua nggak sih soal password. Kalau gue sih gampang, menurut gue gampang ya. Kalau ada yang ngasih link, jangan klik. Kalau ada orang nggak jelas ngasih link, jangan klik. Terus kalau ada orang yang minta data apapun, jangan klik, jangan kasih, gitulah intinya. Simple as that. Dan gue jadi ini, nyokap gue kalau ada apa-apa dapat tawaran gitu, dia akan memverifikasi ke gue. Ini benar nggak? Oh itu hoax mah. Ini benar nggak? Oh itu hoax mah. Ini benar nggak? Oh itu hoax. Ya semua yang dikirim ujung-ujungnya pasti hoax. Tapi at least kita bisa jadi pintu barikade lah buat orang tua kita gitu. Minimal kalau misalnya ada apa-apa mah, forward aja ke aku dulu biar aku cek gitu ya kali. I see. Oke, ada lagi dari teman-teman? Kalau Jel, ada Jel? Enggak ada. Gue menikmati informasi yang masuk aja sih. Belajar banyak. Oke. Dan Thank you. terima kasih juga buat
teman-teman yang sudah hadir dan juga buat Christopher dan Iksan yang banyak sekali memberikan insight menarik hari ini. Selamat malam dan selamat beristirahat.